Inilah video detik-detik petugas PJR Induk Bitung saat mengevakuasi seorang wanita 25 tahun berinisial F di pinggir tol Jakarta Tangerang kilometer 25 pada Kamis dini hari. Petugas menemukan korban dalam kondisi lemah dan luka-luka di bagian wajah, tangan dan kakinya diduga akibat penganiayaan. Melihat kondisi korban, petugas langsung memberikan pertolongan pertama dan membawanya ke rumah sakit. Dari pemeriksaan awal, korban mengaku diperkosa dan dianiaya oleh pria kenalannya. Tak hanya itu, uang dan telepon genggam korban juga dirampas pelaku. Saat itu yang bersangkutan, menurut pengakuan yang bersangkutan, dia diturunkan dari bis dan dilakukan pelecehan seksual. Menurut pengakuannya diperkosa. Kemudian setelah menerima laporan itu, anggota kami langsung membawa perempuan tersebut ke Polres Tangsel dan saat ini sudah ditangani oleh unit PPA Polres Tangerang Selatan. Berbekal keterangan korban kurang dari 1 kali 24 jam, tim Satreskrim Polres Tangerang Selatan berkoordinasi dengan tim Resmob Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku. Kurang dari 1 kali 24 jam, tim Resmob Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku yang diduga melakukan kejahatan terhadap wanita tersebut. Dan hingga saat ini dalam proses pemeriksaan pendalaman oleh Resmob Polda Metro Jaya. Korban F yang merupakan warga Bekasi masih dirawat di rumah sakit. Kondisinya berangsur-angsur mulai membaik. Kasus ini dalam penanganan tim Resmob Polda Metro Jaya. Pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan di semak-semak berhasil ditangkap Satreskrim Polres Pandeglang, Banten. Dipicu sakit hati, pelaku tega menghabisi nyawa mantan pacarnya karena korban sudah memiliki kekasih baru. Aparat Polres Pandeglang, Banten mengevakuasi mayat perempuan yang ditemukan di area semak-semak di wilayah Kampung Cidangyang, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Saat ditemukan, kondisi mayat mengenaskan dengan luka di bagian leher. Dari lokasi, polisi menemukan sebuah kloset berlumuran darah yang digunakan pelaku menganiaya korban. Tidak membutuhkan waktu lama, polisi menangkap RK 21 tahun pelaku pembunuhan yang tak lain mantan pacar korban. Pelaku ditangkap saat berada di rumahnya di Kampung Cipacung, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Pandeglang. Di hadapan polisi, pelaku mengaku tega membunuh mantan pacarnya menggunakan kloset bekas lantaran sakit hati. Korban sudah memiliki kekasih baru. Dibohongin karena Dianatin. Yang keras kok? dianatin. Udah berapa lama emang pacaran? Hampir 5 tahun ya? 5 tahun. Hampir 5. Kalau sebelumnya pernah, karena memang tadinya mereka ini pacaran, cuman sempat putus, cuman ternyata korban ini punya pacar lagi sehingga tersangka tidak terima. Jadi motifnya sakit hati. Karena diselingkuhin memang ya? Karena menurut tersangka diselingkuhin. Berapa lama hubungan pacaran? Kalau pengakuan dari tersangka sendiri sudah dari SMA kurang lebih hampir 5 tahun. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti berupa tas dan ponsel korban, 1 unit motor, sebilah kayu, dan 1 buah kloset bekas yang digunakan pelaku menganiaya korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 dan atau pasal 351 ayat 3 dengan ancaman 10 tahun penjara. Pemirsa, kasus bayi jarinya terpotong oleh gunting oleh seorang oknum perawat Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang berakhir damai di kantor polisi. Keluarga korban memaafkan tersangka dan menganggap insiden ini sebagai musibah. Meski pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang gagal mengoperasi jari bayi yang terputus akibat kelalaian perawatnya hingga menyebabkan korban cacat permanen, namun kasus tersebut kini berujung pada perdamaian. Kedua belah pihak sepakat menempuh jalur kekeluargaan di ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang, disaksikan penyidik polisi. Pihak rumah sakit mengapresiasi semua pihak yang membantu hingga terjadinya kesepakatan damai tersebut. Hari ini
ini sudah ada kata sepakat damai dan mudah-mudahan dari kejadian ini kita semua bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, dan saya mewakili manajemen Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang berterima kasih kepada semua pihak sehingga insiden yang terjadi di rumah sakit ini dapat kita selesaikan dengan damai. Sementara itu, Suparman, ayah bayi jari terpotong, mengaku ikhlas dan telah mencabut laporannya ke kantor polisi. Rencananya, pihak kepolisian akan menerapkan restoratif justice dan membebaskan tersangka pada hari Senin besok. Ini namanya musibah. Ini itu baca ikhlas nggak Pak lihat anaknya? Kalau itu ikhlas. Ikhlas ya Pak ya. Namanya musibah ya Pak ya. Berarti sudah menerima gitu Pak ya? Sudah. Sudah nyabut laporan juga Pak? Setelah berdamai dengan pihak keluarga korban, pihak Rumah Sakit Muhammadiyah akan menanggung seluruh pengobatan korban sampai sembuh total. Selain itu, keluarga pasien juga akan diberi uang santunan oleh pihak rumah sakit sebagai bentuk tanggung jawab karena operasi penyambungan jari yang dilakukan gagal. Dari Palembang, Polisi mengamankan 10 terduga pelaku penganiayaan yang menyebabkan tewasnya seorang pemuda di Tapos, Depok. Bentrokan diduga dipicu masalah utang piutang. 10 orang diamankan pasca bentrok antar kelompok yang terjadi di perumahan Raffles Hills, Tapos, Depok, Jawa Barat, Sabtu siang yang lalu. 1 orang tewas di lokasi kejadian akibat bentrok tersebut. Seluruh terduga pelaku diamankan di Polres Metro Depok sebelum dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. 10 terduga pelaku ini dibawa ke Polda Metro Jaya dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Kapolres Metro Depok Kombes Pol Ahmad Fuadi menegaskan pihaknya akan memproses siapapun yang bersalah dalam kasus bentrok berujung maut ini. Kemudian kami juga akan mengumpulkan bukti-bukti. Sementara sudah ada laporan yang saya terima, saya belum melihat orangnya, diamankan itu sebanyak 10 orang. Tapi mungkin perwakilan dari Bapak 1 atau 2 orang, 3 orang aja, ini Bapak saya, kita pokoknya kami diamankan yang juga. Sebelumnya bentrokan antar kelompok pemuda pecah di perumahan Raffles Hills, Cibubur, Depok, Jawa Barat, Sabtu siang yang lalu. Bentrokan itu diduga dipicu masalah utang piutang. Akibat bentrokan ini, seorang pemuda berinisial MSL tewas di lokasi kejadian. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews laporkan. Sebelumnya, kelompok penagih utang terlibat bentrok dengan ormas di Jalan Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi lempar batu dan balok mengakibatkan 4 orang anggota ormas terluka di wajah. Bentrokan terjadi antara kelompok ormas Gibas dengan debt collector di Jalan Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Keributan terjadi saat kendaraan yang sedang dikendarai oleh sekelompok ormas ditarik paksa oleh anggota penagih utang Matelang. Keributan ini berujung dengan aksi lempar batu dan balok, bahkan ada yang membawa senjata tajam. 4 orang dari anggota ormas Gibas mengalami luka di bagian wajah akibat hantaman benda tumpul. Selain itu, 2 unit mobil dan sejumlah kendaraan roda 2 mengalami rusak. Ratusan ormas sempat mengejar kelompok penagih utang saat akan dibawa petugas kepolisian ke Mapolres Metro Bekasi dengan menggunakan mobil angkutan umum. Permasalahan awalnya itu antara konsumen dengan pihak finance, kemudian berkembang pihak ormas tertentu. Ini sedang kami tangani dan mohon waktu, kita sedang lidik, kita sedang mengumpulkan barang bukti. Kemudian situasi saat ini kondusif. Pasca bentrok, petugas gabungan dari Polsek Tambun dan Mapolres Metro Bekasi memasang garis polisi di tempat kejadian perkara.